10 fakta keistimewaan Hajar Aswad, batu dari surga yang diantar malaikat Jibril. Berikut ini adalah fakta-fakta Hajar Aswad, sekaligus keistimewaan Hajar Aswad. 1. Berasal dari langit. Hajar Aswad adalah batu yang turun dari langit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Batu itu diserahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk diletakkan di sudut Ka'bah sebagai pertanda dan lokasi dimulainya tawaf. Sudut itu adalah sudut bagian tenggara dari Ka'bah. Sekarang, batu tersebut dinamakan rukun. Al-Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai sejarah Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ia berkata, ketika bangunan Ka'bah itu semakin tinggi, Ismail mendekatkan sebuah makam kepada Ibrahim sehingga dia dapat berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Ismail memindah-mindahkan makam tersebut ke setiap penjuru Ka'bah sehingga akhirnya sampai kepada rukun Hijr. Lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ambilkan saya sebuah batu untuk diletakkan di sini, agar nanti menjadi tanda dimulainya tawaf untuk umat manusia." Ismail akhirnya pergi untuk mencarikan sebuah batu untuk ayahnya. Sebelum Ismail kembali, Jibril telah mendatangi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad. 2. Berukuran 1 hasta. Ukuran Hajar Aswad sekitar 1 zira sebagaimana yang dikabarkan dalam atsar perkataan sahabat yang bersandar kepada Nabi, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Asra. Ia berkata, Hajar Aswad dahulu lebih putih dari susu dan panjangnya seukuran tulang hasta. 1 hasta adalah sekitar 1 lengan orang dewasa, atau dari siku sampai ujung jari tengah. 3. Berwarna putih seperti susu. Hajar Aswad dahulunya berwarna putih, bahkan lebih putih dari salju dan susu. Ia berubah menjadi hitam akibat dosa orang-orang musyrik. Batu tersebut ditanam saat pembangunan Ka'bah. Yang nampak darinya sekarang hanya bagian depannya saja yang menghitam akibat dosa orang-orang musyrik. Adapun yang tertanam saat pembangunan Ka'bah warnanya putih. Al-Faqihi meriwayatkan dari Mujahid. Dia berkata, "Aku melihat rukun saat Ibnu Zubair merobohkan Ka'bah. Tampak seluruh bagian batunya yang terdapat di bagian dalam Ka'bah berwarna putih." 4. Tangan kanan Allah di muka bumi. Al-Azraqi dan Ibnu Umar meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sesungguhnya rukun ini adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Ia disalami oleh hamba-hambanya layaknya seseorang yang menyalami saudaranya. 5. Bagian dari batu yakut surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Asra. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, rukun dan makam Ibrahim merupakan 2 batu yakut batu mulia yang menjadi bagian dari batu yakut surga. Jika saja Allah tidak menghapus cahayanya, maka kedua batu itu akan menerangi timur dan barat. Yang dimaksud dengan rukun adalah Hajar Aswad, sedangkan makam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. 6. Akan kembali ke surga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, rukun dan makam merupakan bagian dari batu yakut surga. Keduanya akan kembali ke surga. Jika saja ia tidak terkontaminasi oleh perbuatan yang buruk, ia akan mampu memberikan kesembuhan kepada penderita buta dan lepra. 7. Menghapus dosa dengan mengusapnya. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan dengan lafal sebagai berikut. Menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa. 8. Dicium Rasulullah. Imam Izzuddin bin Jamaah berkata, jika ingin mencium tempat ketika Rasulullah menciumnya dengan penuh keyakinan, ciumlah seluruh bagian Hajar Aswad jika memungkinkan. Sungguh aku telah mencium seluruh bagian Hajar Aswad berkali-kali berkat karunia Allah. 9. Sebagai tempat mustajab. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang menyentuh rukun ini Hajar Aswad lalu berdoa, doanya akan dikabulkan. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, apakah akan dikabulkan meskipun dia melakukannya dengan cepat? Ibnu Abbas menjawab, ya, meskipun lebih cepat dari kilat yang menyambar. 10.
akan bersaksi di hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur.